Siang kepada Bapak Ibu dari tim Taman Bacaan Pelangi. Perkenalkan, nama saya Yasintus Tinja. Saat ini saya menjadi seorang guru di SD Impres Kakor yang terletak di Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim Taman Bacaan Pelangi dalam rangka mengikuti program Guru Inspiratif 2020 yang dilakukan oleh tim Taman Bacaan Pelangi. Setidaknya ada 18 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama soal motivasi saya untuk menjadi seorang guru. Dulu waktu saya SD masih kecil, saya melihat Bapak Ibu guru saya dulu waktu SD itu diperlakukan dengan baik. Mereka itu sangat wibawa, para guru saya itu sangat wibawa, sangat dihormati, bahkan sangat didengarkan. Ketika mereka menyampaikan sesuatu, semua orang mendengarkan dengan saksama. Dan ketika saya terus belajar, ternyata tugas seorang guru itu sangat mulia. Mengapa dikatakan demikian? Bayangkan, tugas mereka itu adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita tahu anak-anak bangsa ini adalah penerus bangsa kita, generasi penerus kita, dan tugas guru adalah mencerdaskan mereka. Bagaimana kalau guru tidak mencerdaskan mereka? Bagaimana nasib masa depan bangsa kita? Disitulah letak tugas mulia dari seorang guru. Pertanyaan yang kedua soal metode mengajar seperti apa yang saya terapkan di kelas. Sebenarnya jika ditanya metode, tidak ada satu metode yang kita bisa klaim bahwa ini adalah metode yang terbaik yang bisa kita terapkan, yang kita gunakan dalam metode pembelajaran atau metode yang terbaik. Dari sekian metode, semua metode itu baik karena metode yang kita pilih itu disesuaikan dengan kondisi dan muatan materi serta tujuan dari pembelajaran yang kita ingin capai. Metode ini dihadirkan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Karena itu metode itu sangat bervariasi. Metode itu tergantung materi, kondisi dari pembelajaran kita, sehingga kita bisa memilih metode yang tepat. Banyak metode ceramah, metode diskusi, penugasan, dan lainnya. Semua itu adalah metode-metode yang disiapkan, yang bisa disajikan, tetapi dikondisikan, disesuaikan dengan tujuan materi pembelajaran kita. Yang berikut, apa pengalaman yang paling berkesan selama saya menjadi guru? Pengalaman yang paling berkesan yang saya alami adalah ketika saya dianggap oleh orang murid itu sendiri sebagai orang tua kedua mereka. Pengalaman ini terjadi 1 tahun lalu. Salah seorang siswi saya, dia mengalami masalah. Masalah ini adalah masalah pribadi dia, karena dia memasuki masa puber, masa peralihan dari anak ke masa dewasa. Dia mengalami kejadian itu di dalam kelas, dan semua teman-temannya menertawakan dia. Dia pun datang ke saya mengeluh dan menceritakan semua persoalan yang dialami. Saya memberikan pengertian, pemahaman kepada dia tentang kondisi yang dia harus alam, dan itu wajar. Dan di situ dia menceritakan persoalannya secara terbuka dan dengan lepas dia menceritakan. Saya juga membantu dia dengan penuh hati, dan di sana saya merasa bahwa saya diperlakukan atau saya dianggap sebagai orang tua dari siswa itu sendiri. Inilah yang menurut saya sangat berkesan ketika saya menjadi guru, ketika orang tua menganggap kita bukan orang lain, tetapi kita adalah orang tua kedua dari anak-anak didik kita. Yang keempat, apa capaian terbesar yang Bapak alami selama menjadi guru? Capaian saya yang terbesar yang saya alami saat ini adalah saya berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi, mengambil studi lagi, mengambil program S2. Ini saya peroleh dengan bantuan beasiswa dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan saya diberi kesempatan untuk belajar mengambil pendidikan S2 pendidikan dasar di Universitas Negeri Malang, dan saya selesai
2017. Inilah menurut saya ini capaian saya terbesar untuk mengembangkan karir saya, meningkatkan kualifikasi akademik saya melalui program ini. Lalu pertanyaan berikut, apa yang Bapak lakukan jika menemukan siswa yang kurang bergairah dalam belajar? Yang saya lakukan, yang saya pernah lakukan adalah saya dampingi siswa-siswa saya yang kurang bergairah dalam belajar itu menggunakan hati saya. Saya didekati secara hati, menanyakan kesulitan, mengenali kesulitan dan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian dengan menggunakan waktu-waktu yang kosong, kita dampingi secara pribadi anak-anak tersebut sehingga kesulitan-kesulitan dia tersampaikan dengan baik dan kita memberikan solusi yang tepat. Sehingga intinya bahwa saya memberikan pendekatan dari hati ke hati terhadap anak yang mengalami kesulitan atau kurang bergairah dalam belajar. Yang keenam, ceritakan tentang kelebihan diri. Ya, ini mungkin pertanyaan yang paling sulit ya, yang paling sulit dari sekian pertanyaan, karena menurut saya tidak bisa menceritakan sendiri tentang kelebihan diri saya ya. Kurang etis ya menurut saya kalau saya menceritakan apa kelebihan yang saya miliki. Kalau orang lain yang menceritakan ya mungkin ya, tetapi paling tidak saya tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Ketika ada kesempatan untuk belajar, melalui ada kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan pendampingan, saya pasti orang pertama yang selalu mengambil kesempatan ini. Terbukti bahwa banyak selama ini saya mengikuti kegiatan-kegiatan, apakah itu kegiatan seminar. Tahun 2018-2019 saya mengikuti kegiatan seminar nasional guru berprestasi pendidikan dasar ya di Jakarta. Kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan, karya tulis ya. Karya tulis saya sudah menghasilkan beberapa karya tulis, bahkan ada yang sudah muat di jurnal, dan pelatihan-pelatihan karya tulis yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika, P4TK PKN dan IPS itu saya sudah pernah ikuti. Sehingga menurut saya inilah kelebihan yang saya miliki. Saya tidak pernah berhenti belajar. Ada kegiatan-kegiatan yang walaupun dilakukan secara online, saya pasti akan ikuti. Yang ketujuh, bagaimana cara Bapak bekerja sama dengan rekan kerja untuk mensukseskan tujuan sekolah? Jadi yang kami lakukan selama ini, yang saya lakukan adalah kolaborasi ya, kolaborasi dengan rekan kerja, kemudian melalui KKG, dan diadakan kegiatan evaluasi rutin. Tiap akhir pekan itu biasanya ada kegiatan evaluasi. Bahkan sebelum evaluasi rutin itu kebetulan di sekolah kami itu ada sistem kelas paralel. Artinya karena saya ini mengajar kelas 6 itu ada 2 kelas. Saya biasanya selalu melakukan kolaborasi dengan teman saya di kelas sebelah tentang kesulitan, tentang metode, teknik apa yang tepat terhadap materi yang sama. Itu. Jadi kolaborasi dilakukan dengan teman-teman sejabat, dan tentu ini semua dilakukan untuk mensukseskan tujuan dari sekolah. Pertanyaan ke-8, menurut Bapak Ibu guru, menurut Bapak guru yang menginspiratif itu guru yang seperti apa ya? Jika ditanya guru yang inspiratif itu seperti apa, menurut saya guru yang dapat menginspirasi itu adalah guru yang menjadi idola bagi peserta didik, dan tentu juga menjadi idola bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika kita dianggap sebagai guru yang idola ketika disenangi banyak siswa, disenangi oleh banyak murid kita di sekolah kita, maka menurut saya ini adalah guru yang idola. Yang ke-9, apa pengalaman berkesan Bapak saat SD dulu? Saya punya banyak pengalaman, tapi yang paling berkesan saat SD dulu adalah saya ini kebetulan dari satu kelas saya waktu SD, saya ini salah seorang murid yang memiliki badan paling kecil dari sekiannya. Tetapi bagaimana perlakuan dari guru-guru saya itu diperlakukan sama dengan orang lain, bahkan diperlakukan sama seperti anak sendiri. Inilah pengalaman. Saya tidak merasa dikucilkan, saya tidak merasa asing dengan teman-teman lain karena saya diperlakukan sama, dan guru memperlakukan
saya seperti anak mereka sendiri. Yang ke-10, apa Bapak punya guru favorit di SD dan mengapa? Tentu setiap orang punya guru favorit ya, guru yang paling disenangi. Saya juga punya guru favorit, yaitu guru olahraga dulu waktu saya SD. Mengapa dia guru olahraga ini menjadi guru favorit saya? Ingat tadi, karena saya ini memiliki keterbatasan, saya adalah orang yang paling kecil di kelas saya. Kadang ketika jam-jam olahraga saya ditertawakan, saya tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa karena kondisi fisik saya terlalu kecil. Tetapi guru saya itu mendampingi saya, membimbing saya dengan baik. Sehingga dan saya jadikan dia sebagai seorang guru favorit saya. Lalu yang berikut, yang ke-11, menurut Bapak, mengapa guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa? Kalau saya sederhana melihatnya, banyak caption-caption dari orang-orang yang mengatakan bahwa semua orang sukses itu berkat jasa seorang guru. Ya, mungkin di sinilah letak seorang guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena jasa guru itu begitu besar, sehingga banyak di luar sana orang-orang sukses itu salah satunya mereka lahir itu karena didikan, bimbingan, dan peran seorang guru. Yang ke-12, soal tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai guru. Saya mengalami kesulitan, tantangan saya yang terbesar dalam menjadi guru itu adalah ketika menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus ya. Karena saya tidak punya keahlian khusus, tidak punya pengalaman, dan tidak punya kemampuan untuk mendampingi dan menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga ini tantangan bagi saya, bagaimana saya memperlakukan mereka dengan siswa-siswa lain. Saya menemukan kesulitan dan ini tantangan saya. Yang ke-13, kalau ada guru yang telah mengabdi puluhan tahun tapi gajinya terbatas, ya di mana tanggapan ya? Tentu ini sangat miris ya. Tentu kita prihatin dengan situasi-situasi seperti ini. Bayangkan dia sudah mengabdi puluhan tahun tetapi gajinya terbatas. Mirisnya kenapa? Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Tentu dia harus banting tulang untuk mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang berikut, bagaimana seharusnya pemerintah atau negara memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru. Ya, menurut saya pemerintah ataupun negara ini harus memperhatikan kesejahteraan dari para guru kita, tentu dengan mengangkat mereka, terutama kalau yang ini adalah tenaga honorer kita, itu sebaiknya diangkat menjadi PNS atau ASN. Jadi apalagi guru-guru yang tadi sudah diceritakan sebelumnya itu sudah mengabdi lama, apalagi gajinya sangat kecil, sebaiknya pemerintah atau negara mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Yang berikut yang ke-15, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan guru sejahtera pendidikan maju? Ya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini, guru sejahtera pendidikan maju. Kenapa saya sangat setuju? Karena ketika kesejahteraan guru itu diperhatikan, maka dia tidak akan mencari pekerjaan lain, dia tidak akan mencari tambahan penghasilan di luar, sehingga dia fokusnya di persiapan dia untuk memajukan pendidikan. Tidak ada lagi banyak menyita waktu untuk mencari penghasilan lain di luar jam sekolah ya. Sehingga menurut saya ya, yang walaupun secara tidak langsung tetapi paling tidak ada hubungan, ada korelasi antara kesejahteraan guru dengan kemajuan pendidikan kita. Yang berikut, syarat sukses menjadi guru ya. Menurut saya yang paling tepat, kalau mau seorang guru itu harus sukses, dia harus terus belajar ya, dan jangan pernah merasa bosan dan puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Belajarlah terus selagi ada kesempatan, belajarlah terus untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru. Yang ke-17, apakah Bapak setuju dengan pernyataan kami sudah tua, tidak bisa lagi belajar hal-hal baru? Saya kurang setuju dengan pernyataan ini, karena ingat bahwa
perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ini terus berkembang begitu pesat. Dan bahkan bayangkan kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa mengimbangi perkembangan dan kemajuan, bagaimana kita menghadapi. Maka konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan zaman, perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, guru itu harus terus belajar. Guru harus terus belajar, apapun alasan, tidak ada alasan usia apa, harus terus belajar untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan yang ada. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sistem mengajar yang Bapak terapkan selama masa pandemi COVID-19? Ya, yang kami lakukan di sekolah selama masa COVID-19, pandemi COVID-19 ini, tentu anak belajar di rumah karena kami ini berada di daerah pelosok dan rata-rata orang tua tidak memiliki kelengkapan yang mendukung untuk pembelajaran di rumah melalui pembelajaran daring. Maka yang kami lakukan adalah untuk menuntaskan sisa-sisa pembelajaran yang belum sempat diajarkan di sekolah, kami melakukan kegiatan pembelajaran di rumah dengan cara buku-buku pelajaran, buku-buku teks bacaan itu dibagikan kepada siswa. Dan setiap akhir pekan pada hari Sabtu, kami sudah sepakat dengan siswa untuk berkumpul dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu di rumah wali kelas masing-masing untuk menyampaikan tugas-tugas. Karena kami selama satu pekan itu kami kasih tugas, kasih buku, dan di dalam buku itu diberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa selama satu pekan itu. Kemudian tugas itu disepakati akhir pekan itu dikumpulkan di rumah wali kelas masing-masing dengan tetap menjaga dan tetap memperlakukan protokol kesehatan. Mungkin itu saja beberapa uraian singkat saya tentang beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim dari Taman Bacaan Pelangi. Semoga jawaban-jawaban ini bisa diterima dan dikelola dengan baik. Akhirnya terima kasih dan selamat siang.